dengan NIM 81114216216. Aku Anissa Cahaya Madani dengan NIM 811421626. Kita sebagai pihak terlapor yang melakukan pencemaran nama baik. Saya Restiani Putri dengan NIM 81114211624 sebagai manajer dari Grup Sari Ayu. Saya Olivia Diah Prameswari Utami dengan NIM 811421581. Saya Nikma Fadila Kusandiki dengan NIM 811421599. Saya Jemari Pradini dengan NIM 811421605. Saya Zara Melia Hendarto dengan NIM 811421601. Kita sebagai Hai, nama aku Khairuni Senda Pramesti dengan NIM 811421583. Aku di sini sebagai mediator. Ngerti nggak grup baru yang baru muncul itu yang isinya ada si Ajra, terus Najma. Iya, tahu yang baru debut itu kan? Iya, yang berempat itu. Tahu. Apa Instagramnya Cak? Ini bukan sih? Nah, ya ini. Nah, mereka baru posting tuh. Oh, tahu ini mah. Yang ini nih, si Ajra, aku pernah lihat dia di bar. Dia pangku-pangkuan sama cowok. Ih, biar kita ini aja kali ya. Kita friend aja kali ya. Pantesan dia dikeluarin dari apa tuh namanya grup yang lama itu. Ternyata ada skandal ya. Dia mah banyak skandal kayaknya. Kayaknya mah empat-empatnya banyak skandal gak sih? Aku tahu. Gimana kalau kita buat akun bodong, akun fake gitu. Nah, nanti isinya foto-foto mereka nih, foto-foto skandal mereka. Mantap. Guys, kita cari nih bukti-buktinya. Kita cari apa aja skandal-skandal mereka. Betul. Biar orang tahu girl band ini tuh problematik. Iya, sampah. Baik, selamat sore. Perkenalkan, saya Khairuni Senda Pramesti di sini sebagai mediator untuk penyelesaian masalah pencemaran nama baik dari antara pihak Sari Ayu Girl Group dan pihak terlapor atau haters. Baik, untuk pihak terlapor, silahkan untuk memperkenalkan diri. Saya Chandra Melia Fauzia sebagai pihak terlapor. Saya Anissa Cahaya Madani. Selanjutnya dari pihak pelapor untuk memperkenalkan dirinya. Saya Restiani Putri sebagai manajer dari grup Sari Ayu. Saya Olivia dari pihak pelapor. Saya Najma dari pihak pelapor. Saya Jefari dari Peter. Saya Azra dari pihak pelapor. Baik, karena tujuan dari mediasi adalah untuk menemukan pemahaman dari masing-masing pihak. Jadi saya minta untuk masing-masing pihak dari terlapor maupun pelapor untuk menjelaskan kronologinya seperti apa gitu. Mungkin bisa dimulai dari pihak saya dulu. Silakan. Saya sebagai manajer tidak terima dengan adanya penangkapan dari para terlapor
Karena seperti yang kita semua tahu bahwa head comment seperti itu tuh sangat berpengaruh untuk saham dari perusahaan. Saham perusahaan jadi turun, brand-brand membatalkan perjanjian, itu sangat merugikan perusahaan. Dan saya sebagai manajer tidak setuju dengan adanya komen-komen seperti itu, karena saya merekrut mereka ini, saya sudah melakukan background checking ya. Saya sudah tahu mereka seperti apa, jadi yang mereka tulis itu hoax semua. Saya cukup. Saya cukup kesal atas postingan Mbak ini, di mana fakta-fakta yang mereka posting itu semuanya hoax. Mereka memfoto, membagikan tulisan-tulisan yang tidak benar yang merugikan bagi kami. Jadi menurut saya hal-hal kayak gini lebih baik dibawa ke jalur pengadilan saja ya. Saya sendiri sebagai pihak pelapor, saya merasa amat dirugikan dari postingan-postingan Mbak yang tidak bertanggung jawab ini, apalagi postingan-postingan, tulisan-tulisan mereka, foto-foto mereka yang mereka sebarkan di sosial media itu telah melanggar privasi dan tidak sesuai fakta. Yang dimana jika ada orang yang melihat postingan tersebut bisa percaya apa yang mereka tulis. Dan menurut saya di sini bukan cuma saya yang dirugikan atau perusahaan atau teman-teman saya di grup, tapi kami sudah membuat nama baik dari awal sebelum kami debut. Namun dengan adanya peristiwa seperti ini, nama baik kami jadi tercemarkan. Saya setuju dengan rekan saya Olivia yang ingin membawa peristiwa ini atau kejadian ini ke jalur hukum. Baik dari saya, seperti yang sudah diketahui dan yang disampaikan dengan teman-teman yang lain juga, bahwa adanya head comment, berita-berita hoax yang disebarkan, serta adanya akun yang dengan sengaja dan jelas itu merugikan kami, itu bagi saya sangat mengganggu ya. Dan saya harap dengan adanya ini bisa dapat keputusan yang sadar dini, atau kalau perlu dibawa pengadilan, karena ini juga merusak citra dan nama baik bagi kami dan juga perusahaan yang bersangkutan dengan kami. Baik, kalau dari saya sendiri, saya selain kerugian secara nama baik, saya juga merasa dirugikan secara material. Karena sebetulnya harusnya besok saya tuh ada kerjasama dengan salah satu brand yang karena adanya postingan yang pihak ini posting, sehingga brand tersebut membatalkan kontrak yang sudah dibuat. Sehingga saya merasa selain nama baik yang dicemarkan, saya juga mengalami kerugian material yang harusnya saya mendapat sejumlah uang dari kerjasama dengan brand tersebut, malah jadi tidak jadi kerjasamanya. Baik, dari pihak pelapor, apakah ada yang ingin dijelaskan? Ya, kalau menurut saya memang nggak suka sama kalian semua ini, karena menurut saya kalian tuh belum mumpuni dalam mungkin segi nyanyi ataupun ngedance dan lain sebagainya. Dan saya cukup menyayangkan ya dengan manajer kalian yang merekrut kalian, karena saya udah lihat girl band lain yang mungkin debutnya tuh emang awal-awal banget, tapi mereka udah bagus gitu, sementara mungkin kalian entah terlalu kecepetan atau gimana, jadi kayak ya udah mungkin buat Maksud Mbak apa? buruk aja sih. Paham dulu. Saya akan bercerita dari sisi saya bahwa sebenarnya kami berlima bersama para anggota grup ini adalah teman semasa kuliah. Jadi kami berlima bersama-sama mendaftar pada agensi Mbak, dan saya merasa sakit hati kenapa hanya 4 teman saya yang lolos. Kenapa saya tidak? Oke, harap tenang. Mungkin untuk bisa dikontrol lagi emosinya ya Mbak. Oleh sebab itu saya bersama dengan saya. Mbak, itu masalah pribadi ya Mbak? Mbak nggak bisa ya kayak gitu ya? Tenang dulu, kita dengarkan dulu penjelasannya. Oleh sebab itu saya bersama rekan saya membuat akun head tersebut. Oh jadi itu alasannya? Iya. Itu masalah pribadi. Nggak logis. Itu sebagai bentuk saya memvalidasi perasaan saya bahwa saya kecewa dengan agensimu. Pantes nggak keterima. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari masing-masing pihak, mungkin ada yang ingin menyampaikan penjelasan mengenai apa yang sudah disampaikan dari pihak terlapor ataupun pelapor. Saya ingin menjelaskan.
Baik, silakan. Di sini saya tahu bahwa member-member yang telah saya pilih itu sudah punya bakat tersendiri dan mereka memang memiliki karakteristik masing-masing. Jadi menurut saya tidak masuk akal jika mbaknya melakukan hal-hal seperti itu karena tidak diterima oleh agensi. Itu sangat tidak masuk akal menurut saya. Baik, selanjutnya ada yang ingin menambahkan? Saya ingin minta jawaban aja sama pihak yang terlapor karena salah satu teman saya dituduh jalan dengan laki-laki yang sudah beristri gitu. Padahal kami tahu betul fakta dan buktinya yang saya rasa terlapor juga tahu gitu karena kita sama-sama kenal bahwa yang sedang berjalan dengan teman saya ini adalah temannya dan juga teman dari pihak terlapor gitu. Mungkin nanti lebih lanjutnya bisa dijelaskan sama. Jadi bisa dibuktikan ya? Mbak ini tuh sadar nggak sih kalau perbuatan yang Mbak lakuin ini dapat merusak kehidupan saya, masa depan saya ke depannya seperti apa? Saya ingin klarifikasi bahwa orang yang dalam foto ini adalah teman saya semasa kuliah yang tadi rekan saya jelaskan bahwa laki-laki ini adalah teman-teman dari pihak terlapor juga. Jadi dia ini, laki-laki ini belum menikah dan tulisan-tulisan postingan-postingan yang Mbak tulis di media sosial ini nggak benar dan tidak sesuai fakta. Mbak ini menyebar hoax. Ya saya mah ngepost aja. Lagian Mbak aneh-aneh sih. Saya butuh bukti kalau itu memang teman Mbak. Saya ada bukti ini. Ya. Harap tenang. Mbak bisa nggak lain kali kalau nulis berita atau post berita itu dicek dulu keasliannya. Saya yakin kalian berdua pasti tahu. Apalagi Mbak, kalau laki-laki yang ada foto itu teman saya. Jahat ya Mbak sama saya. Udah berhasil Mbak ngancurin hidup saya. Mbak, saya mah ngepost aja. Lagian Mbak kalau baru terkenal nggak usah aneh-aneh deh. Buktiin tuh kalau temen Gila ya kamu, jahat kamu sama saya. Saya punya bukti di sini. Mau saya panggil orangnya? Boleh. Saya panggil orangnya sekarang juga. Jahat ya kamu. Yarin, panggil. Harap tenang ya, tolong dijelaskan secara baik-baik ya. Ada lagi yang ingin mau disampaikan? Mbak berdua ini tahu gak ya hal-hal kayak gini bisa dibawa ke meja hijau, bisa dipidanain loh. Perbuatan-perbuatan kalian itu sangat merugikan bagi kami. Saya tahu, tapi kan saya melakukan apa yang saya rasa, apa yang saya pengen. Saya kan nulis ini berdasarkan pendapat saya. Loh, negara hukum bebas dong. Pendapat? Iya, pendapat. Faktanya coba, Ini faktanya, apa yang saya lihat. apa itu benar? Apa terbukti? Itu yang Mbak bilang pendapat. Mbak kebebasan berpendapat juga. Saya minta bukti. Mbak kebebasan berpendapat juga tahu batas Mbak. Nggak bisa menyebarkan hoax. Kayak gini tuh udah masuk ranah pidana. Mbak bisa dipidanain loh. Gak, maaf ya Mbak, ini udah ujaran kebencian. Lebih baik Ya, tapi tolong dijelaskan dengan baik-baik ya. Mbak satu ini nggak bisa Mbak ajarin Mbak. Kayaknya udah maunya apa? pengadilan aja deh. Mbaknya maunya apa? Sarah, Gimana? maunya gimana? Kalian dulu deh, maunya gimana? Banyak rugiin kita semua di sini. Banyak rugiin grup yang baru saya mau debutin. Banyak juga rugiin perusahaan saya. Banyak apa? Baik, sudah cukup dari pelapor. Dari terlapor, apa ada yang ingin disampaikan? Ada. Itu kan kebebasan berpendapat, kenapa nggak boleh? Jadi gini Mbak, kebebasan berpendapat Mbak, kebebasan berpendapat itu saat ini terutama di media sosial itu diatur dalam UU ITE Mbak. Jadi mungkin Mbak harus banyak belajar lagi tentang batasan-batasan, apalagi yang Mbak sebarkan itu adalah ujaran kebencian maksudnya. Baik, daripada kita berdebat tidak ada ujungnya, dan setelah saya cermati juga dari masalah kalian, mungkin sebaiknya kita cari solusi yang sebisa mungkin itu tidak merugikan kedua belah pihak begitu. Mungkin ada dari pihak pelapor maupun terlapor yang ingin memberikan solusi atau jalan keluar enaknya seperti apa. Baik, dari pelapor mungkin ada yang ingin disampaikan. Dari pihak kami sepertinya ingin membawa ke pengadilan ya, karena yang kita dengar dari tadi tuh mereka nggak ada etikat baik, mereka nggak ada permintaan maaf, mereka nggak merasa bersalah. Jadi memang harusnya ke pengadilan, dibawa ke pengadilan. Saya setuju, lebih baik masalah ini dibawa ke jalur pengadilan saja. Udah Cak, mereka dilindungi sama UU ITE. Mending kita ngalah aja, karena kita bisa dipenjara. Saya nggak mau dibawa di pengadilan. Nah, banyak nggak usah berulang kalau
mau dibawa ke pengadilan. Ya udah selesai hari ini bisa kan? Enak banget yang Udah, kayak gitu. harap tenang. Mungkin bisa diomongin baik-baik lagi ya. Mungkin kita cari jalan keluar yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi saya mau kalian itu cari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak gitu. Mungkin dari pihak pelapor ingin memberikan solusi apa nih? Dari kami pribadi, karena sudah malas putusan dengan orang-orang ini, jadi putusan akhirnya kami membuat 3 syarat. Yang pertama, membuat video klarifikasi. Yang kedua, menghapus akun untuk nge-hack grup kami. Dan yang ketiga, mengganti kerugian material yang kami terima. Karena gara-gara head comment itu, kami mendapat kerugian yang besar, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, baik dari pihak terlapor, apakah ingin menyampaikan sesuatu terhadap ganti rugi yang diminta oleh pelapor ini? Saya ingin bertanya, berapa kerugian material yang harus kita ganti? Karena mbaknya sudah merugikan sekali perusahaan kami, jadi minimal mbaknya bisa ganti rugi 100 juta. Bagaimana? Dalam jangka waktu berapa lama? Sekarang ini langsung saat ini juga. Kami butuh waktu minimal 2-3 bulan. Kenapa butuh waktu? Mbaknya ngetik itu nggak butuh waktu. Ya kita merasa nggak bisa kalau masih di hari ini juga dengan model yang disebutkan tadi. Ya mbaknya udah merugikan, jadinya Oke, harus tanggung jawab dong. jadi jalan tengahnya lebih baik kita kasih tenggang waktu saja. Bagaimana? Kita kasih tenggang waktu. Berapa lama kira-kira? 1 bulan. 2. Kita mau 2. Bagaimana? Pelapor? 1 bulan mau apa enggak? Kalau nggak mau 1 bulan sekarang. 1,5? 1 bulan. Oke, 1 bulan. Oke. Oke, baik. Kalau begitu sudah deal ya. Pihak terlapor sudah menyetujui semua persyaratannya. Baik, karena mediasi ini sudah selesai, nanti akan saya buatkan surat perjanjian dan saya ingin agar para pihak menandatangani surat tersebut, dan setelah surat tersebut ditandatangani, saya anggap mediasi ini telah selesai dan sudah tidak ada masalah lagi. Dan saya harap terlapor juga memenuhi semuanya ya. Baik, bisa dipahami? Bisa. Bagaimana? Baik, untuk para pihak silakan untuk menandatangani surat perjanjian ya. Dimulai dari pihak pelapor, silakan. Baik, terima kasih. Karena penandatanganannya sudah selesai, jadi saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Amalia Fauzia. Saya Anissa Cahya Madani. Kami merupakan pihak terlapor dan tujuan kami di sini adalah ingin melakukan klarifikasi atas tindakan yang telah kami perbuat. Jadi kami telah membuat akun haters dengan username #SariAyu yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan juga menjatuhkan dari girl band SariAyu. Dan kami mengakui bahwa seluruh postingan yang telah kami unggah berisi kebohongan, dan dengan ini kami menyatakan permohonan maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak manajer, perusahaan dan juga dari SariAyu Global sendiri, dan kami berjanji bahwa kami akan menghapus akun yang kami buat. Dengan ini klarifikasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bisa nggak sebelum ngepost berita dan nulis berita itu dicek dulu keaslian berita tersebut. Saya yakin kalian berdua pasti tahu siapa laki-laki yang ada di foto tersebut, apalagi Mbak. Itu tuh dulu teman sekolah, kuliah bersama. Masa nggak lupa? Jahat banget ya Mbak sama saya. Berhasil ya. Guys, aslinya aku juga anggota SariAyu tau guys, tapi aku jadi kameramen, tapi nggak apa-apa guys. Soalnya aku juga nggak tahu mau ngomong apa guys. Kita perkenalan gitu kan? Oke. Jadi yang ngejelasin tuh Resti nanti. Saya manajer ini dan kita bisa saya. Kita bisa nggak? Maksudnya kayak kalau dibilang manajer doang, manajer apa gitu? Manajernya panggil Pak. Manajer dari SariAyu.
Ayo foto lagi. Emang dia kesana ngapain Jra kalau nggak ngeliat mukanya dia? Gayanya yang bagus ya, aku manajernya nih. 1, 2. Aja tangannya gini, Cra, coba Cra. Ya. Saya yang paling judes ya, ntar Ya, ya.